Hadirin yang berbahagia, ya, waktu itu sudah dicontohkan amalan sahabat, ya, pada masa Rasulullah. Kemudian amalan sahabat setelah wafatnya Rasulullah. Di antaranya yang tidak dicontohkan Rasulullah, tetapi dibuat oleh para sahabat, di antaranya pembukuan mushaf Al-Qur'an pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab adalah sholat tarawih dipimpin oleh satu imam sampai sekarang. Sebab pada masa Rasulullah dan Khalifah Abu Bakar, bahkan pada masa Khalifah Umar sebelum ditetapkan tarawih dilakukan berjamaah dipimpin satu imam, itu satu masjid bebas, artinya terpecah-pecah. Ada yang sholat sendiri, ada yang berjamaah. Di sono jamaahnya 3 orang, di sini sholat sendirian, di sono 5 orang, di sono 4 orang, macam-macam, satu masjid ramai. Maka pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditetapkanlah satu masjid satu imam dalam berjamaah, sehingga sekarang ini diikuti oleh kita di Aida, di Nurul Iman, di Al-Barakah, di Masjid Muhammadiyah, di Masjid Persis, bahkan di Makkatul Mukarramah, Masjid Mekah, bahkan di Madinah, semuanya dipimpin oleh satu imam. Itulah yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kan kita tahunya kan tarawih berjamaah dipimpin satu imam, tapi asal usulnya kita tidak paham. Ternyata itu buatan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang ketiga, contoh lagi, ya, yakni azan Jumat 2 kali pada masa Rasulullah, pada masa Khalifah Abu Bakar, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, azan Jumat 1 kali. Tapi pada masa Sayyidina Umar ditambah 2 kali. Jadi ini perbuatan yang dilakukan para sahabat. Tetapi yang dilakukan para sahabat ini, kalaupun itu termasuk sunnah, tapi kalau ada yang mengatakan sesuai dengan menurut bahasa bid'ah, sesuatu yang baru tidak dicontohkan Rasulullah itu adalah bid'ah, masuknya bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Jelas apa tidak? Ya. Kenapa? Karena ada hadis, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdi min ba'di. Wajib atas kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin setelah aku wafat. Jadi kita ngikutin cara tarawihnya Khalifah Umar, cara azannya pada masa Utsman, sama kita mengikuti sahabat atas perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, apa yang dilakukan pada masa Sayyidina Ali karramallahu wajhah? Anil Walid bin Sari qala, dari Walid bin Sari berkata, kunna kharajna ma'a Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib. Satu hari kami keluar dari rumah bersama Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib. Kemana? Menuju masjid, yakni pada hari yaumi idin, hari Idul Fitri. Ketika perjalanan, fasa'alahu qaumun min ashabi, sekelompok sahabat bertanya kepada Imam Ali, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpinnya orang mukmin Sayyidina Ali, ma taqulu fis shalah yaumul id qabla shalah wa ba'daha. Apa pendapat panjenengan? Apa pendapat Tuhan tentang sholat qobliyah dan ba'diyah pada sholat sunnah Idul Fitri? Bahwa aku baru dengar, karena kita nggak melakukan.
Tapi dengerin aja mau ya, dengerin aja. Nah ini banyak yang kita tidak tahu, tapi memang ada. Ya, belum paham. Iya. Nah, apa pendapat panjenengan? Akhirnya pada biarudha alaihim syai'a. Imam Ali tidak menjawab. Meneruskan perjalanan itu. Akhirnya datang lagi ja'a qaumun fasalu kama salakul ladzina qablahum. Datang lagi sekelompok sahabat yang lain. Pertanyaannya sama, wahai Amirul Mukminin, ma taqulu bis shalah. Wahai Amirul Mukminin, apa pendapat panjenengan tentang para sahabat melakukan qobliyah dan ba'diyah salat pada salat sunnah Idul, pada salat sunnah Id. Famarada alaihim syai'a, enggak menjawab. Akhirnya falamma ta'ayna ila shalat shalla rak'atain. Sampailah di masjid, masuk waktunya sholat Id, beliau mengimami sholat Id 2 rakaat dengan rakaat pertama takbir 7 kali selain takbiratul Id. Ya Allahu Akbar, takbiratul ihram. Baru takbir lagi, Allahu Akbar, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau waktunya cukup, wala haula wala quwata illa billah. Kalau nggak cukup, wallahu akbar. Takbir lagi, Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Takbir lagi, Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sampai 7 kali. Selesai rakaat pertama, ya. Kemudian bangkit pada rakaat kedua, takbir selain takbir intikal, takbir perpindahan dari sujud ke berdiri, maka takbir lagi 5 kali. Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Takbir lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, sampai selesai sholat. Lalu beliau naik ke mimbar, maka khutbah. Kemudian setelah khutbah, tsumma nazala faraqiba. Beliau mau pulang, mau naik kendaraan, faqalu, para sahabat nanya lagi, ya Amirul Mukminin, haula'i qaumun yusallun. Wahai Amirul Mukminin, pemimpin orang mukmin, ini para sahabat melakukan sholat sunnah ba'diyah setelah Idul Fitri. Qala, maka Imam Ali menjawab, fama asaitu an asna sa'altumuni anis sunnah. Apa yang harus aku lakukan? Kalian bertanya kepadaku tentang perkara sunnah. Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam yusalli qablaha wala ba'daha. Sesungguhnya Rasulullah tidak melaksanakan sholat qobliyah dan ba'diyah setelah Idul sholat Id lain. Rasulullah tidak melakukan, tetapi sahabat pada waktu itu, pada masa Amirul Mukminin, melakukan. Apa? Akhirnya beliau tidak mengatakan jangan, ini bid'ah sesat neraka. Faman fa'ala faman sya'a fa'ala wa man taraka wa man sya'a taraka. Siapa yang mau kerjain ya mangga, siapa yang mau ninggalin ya mangga. Kalau kita ninggalin, karena tidak dicontohkan Rasul. Tapi Imam Ali tidak melarang. Jawabannya tidak melarang. Nah, maka kata beliau bahwa atarauni amna'u qauman, saya nggak ingin mencegah sekelompok orang dia sholat fakuna bimanzilatil man bada abdal idasol, sehingga saya termasuk kategori orang yang mencegah seorang hamba lagi ibadah. Saya nggak mau. Artinya dari pemaparan hadis ini dikatakan bahwa Sayyidina Ali tidak melarang.
silakan aja, dan tidak mengatakan ini bid'ah yang sesat. Artinya yang mau laksanain mangga ninggalin pun tidak apa, tapi di kita ini kurang masuk, bukan terkenal, sehingga kita tidak melakukan. Paling kita tahiyat masjid, datang ke masjid kita tahiyat masjid, ya, tahiyat masjid. Nah, jadi itulah hadis tentang bid'ah. Kalaupun ini dilakukan bid'ah karena ada riwayatnya dari Sayyidina Ali, maka itu pun kalaupun dimasukkan kategori adalah bid'ah hasan. Cuma kita nggak pakai, kita tidak masuk. Baik, selanjutnya yakni doa talbiyah Rasulullah SAW. Contohnya, ya, Rasulullah mencontohkan ya, kayak kita nih. Kalau orang Arab itu kan semangat lagi tawaf. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kan begitu ya. Kita orang Indonesia dari Cianjur. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Makanya orang Arab gajah banget. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Kita dari Cianjur labbaik. Makanya keinjak mulu. Kalah cepat. Orang-orang semangat. Labbaik Allah. Kita baca ya, talbiyah. Ya, ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Baik, bareng-bareng. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, aku penuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Innal hamda, sesungguhnya pujian, wa nikmata, nikmat, laka wal mulk, itu kepunyaanmu, laka wal mulk, dan kerajaan pun milikmu, la syarika lak, tiada sekutu bagimu. Itu doa talbiyah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tapi para sahabat nambahin, tidak dicontohkan Rasulullah. Yang dicontohkan cuma sampai situ. Para sahabat pada nambahin. Di antaranya siapa? Di antaranya adalah Abdullah bin Umar. Contohnya, labbaik labbaik wasadaik wal khairu biyadaik, labbaik wal rabba'u ilaik wal amal. Ya, dengerin aja deh pokoknya. Ya. Ya. Jadi contohnya Abdullah bin Umar nambahin labbaik labbaik wasadaik wal khairu biyadaik, labbaik wal rabba'u ilaik wal amal. Contohnya. Contoh tambahan. Daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu nambahin juga labbaik marghubun ilaik dzan na'ma'i wal fadlil hasan, labbaik marghubun ilaik dzan na'ma'i wal fadlil hasan. Nambahin. Rupanya sahabat Anas juga nambahin labbaik haqqan ta'abbudan wa riqan. Ini baru 3 yang nambahin. Artinya apa? Itu doa ditambahin oleh para sahabat, nambahin doa. Kalau memang orang mengatakan, itu suatu yang tidak dicontohkan Rasulullah itu bid'ah, dan para sahabat contohnya menambahkan doa dalam doa talbiyah. Itu contoh-contoh tadi yang saya sebutkan. Kalau semuanya ini sesat, mereka sesat, Pak. Bahaya kita memahami hadis ini. Kalau semuanya sesat, mereka sesat. Oleh karena itulah maka hadis tentang bid'ah harus dibagi menjadi 2. Kita ikuti pendapat Imam Syafi'i. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah.
Siapa Abdullah bin Umar? Anaknya Umar bin Khattab. Siapa Umar bin Khattab? Wah, orang yang andaikan kata Nabi, laukana ba'di nabi, andaikan setelah wafat aku ini ada Nabi, malakana Umar, pasti Umar jadi Nabi. Lah kan begitu tinggi derajatnya. Dalam ini Allah jadikan lisan dan hatinya kebenaran. Berapa banyak Umar ini? Ya, Umar itu kalau bisa dikatakan apa di bawah Nabi Wali lah. Ya, bayangin. Itu yang inisiatif untuk membuat mushaf Al-Quran itu Umar, Pak. Makanya dijadikan hati dan lisannya itu kebenaran. Salat tarawih berjamaah ini Umar. Bikin Baitul Mal Umar. Bahkan ketika di Madinah kalau ada gempa datang, pernah kejadian gempa, itu cuma ingat andaikan Umar tidak ada, silakan gempa. Itu pas datang gempa cuma digebrak itu tanah, diam Umar, Sayyidina Umar. Tapi Umar suku tamu digebrak kayak apa, gempa jadi. Ya. Iya. Pernah kejadian dari sudut Madinah kebakaran. Akhirnya dipanggil khadimnya. Panggil pembantunya, sini, apa? Nih bawa nih sorban saya nih. Terus tunjukin aja ke api. Itu Pak kebakaran ditunjukin sorbannya nih, digini doang. Api langsung berhenti. Karomahnya Umar bin Khattab. Digini doang, tunjukin nih sorbannya. Coba lagi kebakaran, Bapak bawa sorban, beginiin. Insya Allah sorban kebakar, Bapak angus. Betul tidak? Betul. Pernah lagi ketika pemimpin perang, padahal Umar lagi khutbah, tapi mereka mendengar suara Umar. Masya Allah. Inilah Umar, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, makanya kalau dibilang bid'ah sesat, alangkah dangkal orang sekarang ini membid'ahkan amalan-amalan para sahabat. Justru mereka lah yang sesat dalam pemikirannya. Ini perlu saya sampaikan supaya kita tidak ikut sesat. Jelas apa tidak? Jelas. Para sahabat ya, negara mereka sudah dijamin surga. Ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Persoalannya kita ada nggak jaminan? Walaupun kita keturunannya, izin saya kan, orang mantap. Karena kan masalah nasab kan masalah luar biasa, ya kan? Masalah nasab luar biasa. Pokoknya kakek saya adalah Rasulullah, menentang saya, menentang Rasulullah, dijual Rasulullah. Nah, sedia, Masya Allah. Akhlak-akhlak yang tidak baik ya, doktrinan yang tidak baik. Kita harus jernih, Kenapa? Sebab dikatakan asyarafu bil adabi la bin nasab. Kemuliaan itu dengan adab, budi pekerti, akhlakul karimah, bukan karena silsilah keturunan. Bukan karena silsilah keturunan, bukan. Manusia dinilai menjadi makhluk Allah yang mulia dibanding malaikat dan setan dan iblis karena manusia dijadikan khalifah sebagai wakil Allah untuk mengelola di atas muka bumi ini. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Lalu kemuliaan manusia terletak pada takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian orang yang paling bukan karena keturunan. Bukan karena keturunan. Kemuliaan manusia bukan terletak pada nasab, asal muasal keturunan, silsilah nasab. Kemuliaan manusia bukan terletak pada harta dan kekayaan, harta, kedudukan dan jabatan, bukan. Kemuliaan manusia bukan terletak pada ras dan
suku, tidak terletak pada adat istiadat dan budaya, tidak terletak pada jenis kelamin, tidak terletak pada warna kulit, tidak terletak pada asal kita dari mana, mau dari Betawi, mau dari Jawa, mau dari Brebes, mau dari Sukabumi, mau dari Cianjur. Tidak terletak pada warna kulit, tetapi kemuliaan terletak pada sejauh mana manusia menggunakan akal dan pikirannya, jiwa dan raganya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nih. Jadi bapak-bapak ini lagi mendekatkan diri dalam rangka takwa kepada Allah. Berarti bapak-bapak sebagai orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun keturunan kita bukan raja, keturunan kita bukanlah nabi, keturunan kita bukanlah orang mulia, bukan orang yang terhormat, bukan orang kaya. Mungkin orang tua kita orang miskin, mungkin orang tua kita orang yang direndahkan, hastanya paling bawah, tapi jelas di mata Allah orang yang paling takwa, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah Pak, nggak usah ribut tentang nasab. Mau keturunan Rasulullah kek, mau keturunan Wali Songo kek, yang jelas kita ngaji malam Jumat, makan, kumpul, dengerin, udah anteng. Ya, gitu aja. Makanya doa. Sebab apa? Ya, sebab yang akan kita pikirkan ini adalah bagaimana kehidupan kita setelah meninggalkan dunia. Apakah termasuk orang yang bahagia atau sukses? Apakah termasuk orang yang selamat atau orang yang tidak selamat? Betul tidak? Ini harus kita pikirkan. Kenapa? Fa idza nufiqa fis-suri fala ansaba bainakum yauma idzi wala yatasal. Apabila trompet ditiupkan, hari kiamat nih ya. Wala ansaba bainahum. Itu nasab-nasab ini ya, tidak ada pertalian nasab lagi, hubungan nasab lagi. Orang urusan masing-masing. Bapaknya raja kek, anaknya raden kek, urusan masing-masing. Sebab apa? Wala yatasal. Mereka tidak semua tidak mau bertanggung jawab. Mereka hanya mempertanggungjawabkan amal-amalnya sendiri aja udah payah, apalagi mempertanggungjawabkan amal-amal orang lain. Dan begitu. Karena pada masa itu luar biasa. Bahkan dikatakan wa idza ja'atis sakhah, apabila trompet kedua telah ditiupkan pada hari kiamat, maka dia lihat itu orang lari dari saudaranya. Terus ya firuna makumin akhi wa ummi, lari dari ibunya, wa abi dari orang tuanya, wa sahibati, laki lari dari bininya, wa bani dari anaknya. Kenapa? Kita udah nanggung diri sendiri aja udah payah, apalagi kita tanggung masalah istri kita, anak kita. Orang semuanya masing-masing. Yauma idzin sya'nu yughni. Orang semuanya disibukkan oleh urusannya masing-masing. Dalam pertanggungjawaban kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya udah nasab udah mana nih? Datuk saya kan Raden ini, masa nggak nolong saya? Ya kata Raden, banyak buyang, bikin dulu lagi. Kan begitu? Ya. Ada. Bahkan jangankan raja, Nabi Nuh ketika diminta syafaat oleh umatnya nggak berani. Nabi Ibrahim nggak berani, Nabi Musa nggak berani. Maka Nabi Muhammad lah yang pertama kali orang yang memberikan syafaat kepada umatnya. Ya, mudah-mudahan Allah berikan syafaat. Amin. Jadi Bapak Ibu nggak usah mikirin nasab, sebab nasab kita Raden, nasib kita begini aja. Kali nasab kita Raden, nasab kita Habib, kali nasib kita baik dah, demikian. Ya, tapi nyatanya nasib kita begini-gini aja udahlah, nggak usah kita banggakan nasab.
Yang penting kita beramal saleh. Ya. Yauma la yanfa'u mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat tidak ada guna, tidak ada faedah, tidak ada manfaat harta dan kedudukan kecuali orang yang datang kepada Allah dengan dalam keadaan selamat. Itulah orang yang beriman. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menyelamatkan diri kita supaya nanti kita bisa menghadap Allah, hati kita dalam keadaan dan Allah selamatkan kita. Ya, jadi maka jelas lagi oleh hadis, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat kepada rupa-rupa fisik kalian. Ajsamikum wa la ila suwarikum, fisik dan bentuk. Fisik kita, warna kulit kita ada yang hitam, ada yang putih. Enggak, cuma di kita aja waktu itu ada perbudakan di Eropa yang putih bangsawan, bangsa di awan, yang hitam budak. Bayangin bangsawan, bangsa di awan. Saya pikir itu ada RT-nya kayak hidup di awan. Ya, bingung. Apa pada ngaji apa kagak? Bangsa yang hidup di awan, bangsawan. Atau konglomerat ternyata bukan banyak harta, tapi kolong larang malah. Ya, belangsak namanya. Nah, jadi di situ Allah tidak melihat warna kulit kita. Allah tidak melihat muda, tua, laki, perempuan, tidak melihat fisik. Allah tidak melihat asal muasal kita. Yang dari Sunda nggak usah bangga, yang dari Jawa nggak usah bangga, Betawi nggak usah bangga, dari Medan, dari Batak nggak usah bangga. Allah tidak melihat asal muasal kita dari mana. Tidak melihat nasab kita keturunan Nabi atau bukan, keturunan raja atau bukan, keturunan orang biasa atau bukan. Allah tidak melihat adat istiadat kita, budaya kita, harta benda kita. Enggak, tapi yang Allah lihat walakin yanzuru ila qulubikum, Allah lihat hati-hati kita sekalian. Nih, hati kita gimana nih? Sekarang nih, hati kita apa? Hati kita selalu mohon pertolongan Allah, hati kita selalu senantiasa zikir kepada Allah, hati kita selalu dekat kepada Allah, atau sebaliknya hati kita disibukkan dengan dunia dan dunia sehingga Allah hati kita selalu sibuk cinta kepada dunia, jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada amal. Apa yang harus kita lakukan? Inilah sarana kita malam Jumat untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka apa? Mengenal, mempelajari, untuk memahami, untuk syukur-syukur kita mampu mengamalkannya syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keimanan. Berbicara tentang dalam soal kepercayaan, ilmu tauhid, perbuatan hati, ilmu tasawuf, dan perbuatan lahir, ilmu fikih. Ya, dan kelebihan daripada ngaji majlis taklim al-abrad, maka ilmu didapat, perut kenyang. Itulah tujuannya. Makan Pak. Baik. Jadi kembali lagi soal doa talbiyah. Doa talbiyah. Jadi para sahabat nambahin ya doa. Nah, kemudian selanjutnya adalah salawat. Ada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud semoga Allah meridai berkata, kata Ibnu Mas'ud, idza shallaitum ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian hendak bersolawat kepada Rasulullah, fa ahsinus salata alaihi, perbaguslah solawat kalian, perbaguslah redaksi solawat kalian, perbagus. Kenapa?
Fa innakum la tadrun, karena kalian tidak tahu la'alla yu'radu alaih, itu salawat ditampakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya salawat kepada Rasulullah itu ulama membuat bait-bait qasidah yang begitu indah. Untuk apa? Fa'ahsinus sholat, karena ada perintah dari sahabat Ibnu Mas'ud, perbaikilah, perbaguslah redaksi sholawat kepada Rasulullah. Kenapa? Karena diperlihatkan, ditampakkan kepada Rasulullah. Pokoknya kita lihat para sahabat yang bikin sholawat, termasuk Ibnu Mas'ud bikin sholawat. Apa sholawatnya? Faqalu lakum fa'alimna, qala qulu. Sahabat bertanya, meminta kepada Ibnu Mas'ud, wahai Tuan Ibnu Mas'ud, ajari kami bagaimana bersalawat yang baik, yang bagus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ibnu Mas'ud? Diajarin, Allahumma ij'al, ayo kita baca, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al salawatika wa rahmataka wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin Muhammadin abdika wa rasulika imamil khairi wa qaidil khairi wa rasulir rahmah. Allahumma ab'athu maqaman mahmuda yakbituhu bihil awwaluna wal akhirun. Allahumma ya Allah ij'al salawatika, ya Allah jadikanlah salawat-salawatmu ya Allah, wa rahmataka rahmatmu, wa barakatika keberkahan-keberkahanmu tercurahkan kepada siapa? Ala sayyidil mursalin, kepada tuannya para rasul Nabi Muhammad, wa imamil muttaqin, pemimpinnya orang-orang yang bertakwa Nabi Muhammad, wa khatamin nabiyyin, penutup ya para nabi Nabi Muhammad, Muhammadin, yaitu Muhammad, abdika, hambamu, wa rasulika, rasulmu, ya, imamil khair, pemimpin kebaikan, wa qaidil khair, pengarah kebaikan, wa rasulir rahmah, rasul yang penuh dengan kasih sayang. Allahumma ba'athu maqaman mahmuda, ya Allah anugerahilah beliau kedudukan yang terpuji, yang menjadi harapan orang-orang yang terdahulu maupun orang-orang yang akan datang. Harapan kita, mudah-mudahan Allah berikan syafaat Rasulullah kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Itu contoh salawat yang diajarkan oleh Ibnu Mas'ud kepada para sahabat. Jadi yang enak Pak, salawat kepada Rasulullah, ya, dengan bahasa yang indah, nasihat indah. Ali bin Abi Thalib bikin salawat juga panjang. An Salamat al-Kindi qala, dari Salama al-Kindi berkata, kana Ali radhiyallahu an, Imam Ali radhiyallahu an yu'allimun nas, ngajari para sahabat as-shalah ala nabi, akan salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ali, Allahumma da'iyal madhuwat, ya Allah pencipta bumi yang Muhammad, wa bari al-masmukat, pencipta langit yang tinggi, wa jabbarul qulub ala fitratiha syaqiyya wa sa'idiha, penuntun hati yang celaka dan bahagia pada ketetapannya. Ij'al syara'ifa salawatika, ya Allah jadikanlah ya Allah salawatmu yang mulia, berkahmu yang tidak terbatas, kasih sayangmu ya Allah yang lembut, ala Muhammadin abdika wa rasulika, tercurah kepada Nabi Muhammad, nabimu dan rasulmu. Al-Fatihah lima ughliq, pembuka segala hal yang tertutup, ya. Terus wal khatimil lima sabaq, pamungkas yang terdahulu, penutup dari nabi-nabi yang terdahulu. Wal mu'linil aqbil haq, penolong agama yang benar dengan kebenaran.
wa tabi li jasadil abatil kama amil, menakluk pada tentara kebatilan seperti yang dibebankan padanya, fattala'a bi amrika bi ta'atik, sehingga ia bangkit membawa perintahmu ya Allah dan tunduk kepadamu ya Allah. Pokoknya bapak-bapak bangun-bangun aja lah. Ya, ini contoh namanya contoh. Jangankan bapak saya aja nggak hafal, kan saya bawa ini. Ya, contoh. Mustaufizan fi mardatik. Ya, siap menjalankan ridhamu. Bi ghairi naklin fi qadamin wala waqin fi azmin. Tanpa getar dalam semangat, tanpa kelemahan dalam kemauan, sang penjaga wahyumu, pemelihara janjimu dan pelaksana perintahmu. Ya, wahyan li wahyi, hafizan li amri, wahyan ala nafadi amri, hatta aura qabasan li qabis, ala illah tasil bihi asbabah, bi hudiyatil qulub pada haudikil fitani wal idham. Yakni hanya dengan Muhammad hati yang tersesat memperoleh petunjuk setelah menyelami kekufuran dan kemaksiatan. Ya, sholawat ini adalah mampu melebur dosa-dosa kemaksiatan kita, dosa-dosa kekufuran kita. Sholawat. Ya. Wa apa haja mudi'atil a'lam wa nairatil ahkam. Nabi Muhammad memperindah rambu-rambu yang terang, hukum-hukum yang bercahaya dan cahaya Islam yang menerangi. Dialah orang yang jujur, yang dipercaya olehmu, menyimpan ilmumu yang tersembunyi. Saksimu di hari kiamat, utusanmu yang membawa nikmat, rasulmu yang membawa rahmat dan kebenaran. Allahumma bsahlahu fi adnika wazihi mudha'afatil khair min fadlika lahu muhannanati ghairu mukaddarat wa banyak. Ya, itu Pak. Baik, contoh lagi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini pendek, kita baca dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal syafaat Muhammadin al-kubra warfa darajatahul ulya wa'tihi su'lahu bil akhirati wal ula kama ataita Ibrahim wa Musa. Ya, artinya Allahumma ya Allah taqabbal, terimalah ya Allah syafaat Muhammadin, kabulkan syafaat Muhammad, Nabi Muhammad al-kubra yang agung, warfa darajatahul ulya, angkatlah derajat Nabi Muhammad, wa'ti su'lah, dan berilah permohonannya di dunia dan akhirat sebagaimana engkau berikan kepada Nabi Ibrahim dan Musa. Itu salawat yang dibikin oleh Ibnu Abbas. Oleh Ibnu Abbas itu Allahumma taqabbal syafaat Muhammadin. Kalau kita kan isfa'lana lana ya habibana, isfa'lana lana ya habibana, laka syafa'ah ya Rasulullah, ya Nabi ya Rasulullah. Kan begitu gitu ya. Isfalana ya Allah, berikanlah syafaat kepada kami ya Allah. Isfalana berikanlah kami syafaat ya Rasulullah, ya Habibana, kekasih kami. Laka syafaat, engkau yang memiliki syafaat. Syafaat ini adalah Allah bertasarruf, Allah memberikan hak kewenangan kepada Rasulullah untuk diberikan syafaatnya kepada umat Nabi Muhammad. Jadi bukan kita minta kepada Nabi, kita minta kepada Allah. Karena Allah lah yang punya otoritas semuanya tentang syafaat, supaya Allah memberikan syafaatnya lewat Nabi Muhammad. Ya, kita bahasanya kepada Rasulullah ini kan ya tektok lah, dialog. Isfalana ya habibana laka syafa'ah. Itu kalau kita ngerti enak.
Kalau nggak ngerti, paling mulutnya kayak ikan gurame aja. Gitu aja lah. Ya, kalau nggak ngerti juga ya, bulas saya. Ya udah, ya. Tuh, contohnya apa? Abdullah bin Abbas sahabat nih, bikin sholawat. Tidak dicontohkan Rasulullah, bikin sholawat. Artinya kalau memang itu perkara baru dong. Karena tidak dicontohkan Rasulullah. Tapi sholawat ini memang ij'al fa'asini sholat. Karena ada dalil. Perbagus redaksi sholawatmu. Nah ini dalilnya. Contoh sholawat ya, seorang sufi Hasan Al-Basri. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Wah ini lengkap nih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabi wa auladi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti wa ashari wa ansari wa syaihi wa muhibbi wa ummati wa alaina ma'hum ajmain ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah sholli ala Muhammad, curahkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala ali kepada keluarganya, wa ashabi kepada para sahabat, wa auladi kepada anak-anaknya, wa azwaji kepada istri-istri Rasulullah, wa dzurriyyati kepada keturunan Rasulullah, wa ahli baiti kepada ahli baitnya Rasulullah, wa asyari kepada para pendukungnya, para penolongnya, para pendukungnya, wa ansari kepada para penolongnya, wa syaihi ya kepada para pendukung, wa muhibbih kepada para kekasihnya, wa ummati kepada umatnya, wa alaina ma'hum, semoga selawat tercurahkan kepada kita sekalian ya arhamar rahimin. Itu selawat Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang sufi ya. Rupanya imamuna Imam Syafi'i rahimahullah, imam kita Imam Syafi'i pun bikin selawat. Kita baca sallallahu ala Muhammadin, bareng sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adada ma dzakarahu dzakirun wa adada ma qafala an dzikrihil ghafilun. Pendek selawatnya. Sallallahu, semoga Allah mencurahkan salawat rahmat kepada Nabi Muhammad. Adada ma dzakarahu dzakirun, sejumlah ingatan orang-orang yang berzikir kepada Allah. Wadada maghfal dzikril ghafil, dan sejumlah kelalaian orang-orang yang lalai kepada Allah. Ini yang banyak ingatnya apa yang banyak lalainya kepada Allah? Ya, pokoknya kita lagi ingat, lagi lalai. Jadi semoga tercurahkan selawat kepada Rasulullah sejumlah sebanyak bilangan kelalaian ingatan orang yang ingat kepada Allah dan kelalaian orang yang lalai kepada Allah. Banyak. Yang ingat Allah banyak, yang lalai lebih banyak. Mantap. Ya, itu salawat Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, contoh lagi salawat Al-Imam Al-Qamah. Sallallahu wa malaikatuhu ala Muhammadin, semoga tercurahkan salawat Allah ya, dan para malaikatnya juga, malaikat Allah tercurahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ketika mengucapkan assalamu alayka, keselamatan atas engkau wahai Rasulullah, wa rahmatullah, dan rahmat Allah, wa barakatuh, dan keberkahan. Ini pun kita baca pada saat ketika tasyahud. Ketika kita at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Itu rasa kita berhadapan dengan Rasul. Perasaan kita berhadapan dengan Rasul. Kita lagi di depan Rasul. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, itu perasaan kita di hadapan Rasul. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholih, juga keselamatan tercurahkan kepada kita dan kepada hamba-hamba yang saleh. Nah, itu jadi
ketika sholawat kita bersolawat kepada Rasul dalam sholat. Bahkan dalam yang 4 rakaat 2 kali tasyahud awal, tasyahud akhir, yaitu 17 rakaat, berarti berapa kali kita bersolawat di dalam sholat. Dan setelah itu kita zikir. Dalam doa kita ada sholawat kepada Rasulullah, karena sholawat Rasulullah membakar hijab penghalang doa kita, sehingga doa kita bisa sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang tidak ada sholawat terhalang hijab. Ya, udah hijab terhalang hijab, udah gitu ada loteng masjid, makin nyambung. Itu dia sholawat ya. Hadirin yang berbahagia, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar ini dulu ya. Nah, apalagi diantaranya kita lihat ya di dalam Al-Quran pengembangan ya harokat dan baris itu udah jelas. Ya, pada masa tabi'in ada yang mengatakan 70 Hijriah, ada yang mengatakan 100 Hijriah, ada yang mengatakan itu Imam Sibawai yang menemukannya ya Allah. Ya, jadi Bapak-bapak ibu-ibu sekalian, Al-Quran titik dan harokat itu pada masa tabi'in, bukan pada masa sahabat. Kita kenal ba karena titik 1 di ba, nun karena titik 1 di atas, ta titik 2 di atas, sa titik 3 di, bagaimana nggak ada titiknya kita hapus semua. Kenal bapak-bapak ibu-ibu, ba, ta, sa, nun, kenal? Nggak ada titik. Dulu sahabat itu baca aja nggak ada titik. Bayangin kita bayangin. Jim, ha, ho yang membedakan titik. Jim titik di bawah, ha tanpa titik, ho titik di atas. Hapus titik semua, ha semua. Enggak? Dal, titik. Hapus titiknya, dal semua. Ro, zai. Hapus titiknya, ro semua. Sin, shin. Titik yang membedakan, coba hapus. Tasin semua. Sot, dot. Titik yang membedakan, hapus titiknya lah sot semua. Coba walat tolin, itu dotnya titik hapus. Apa dibaca? Walat solin. Betul tidak? Nah itu dia. Bayangin, makanya sahabat itu talaki ketemu Rasulullah langsung. Pak Rasulullah menyebut bibirnya begini, langsung diikuti. Terus bertemu lagi sahabat belajar kepada sahabatnya yang belajar langsung kepada Rasulullah, langsung liatin mulutnya, begitu dulu mah, sehingga ba, ta, sa, nun nggak keder. Sekarang udah jelas titik, ada titik, ada baris ya, belajar sama YouTube salah guru. Makanya penting belajar ada guru pak, supaya tidak tersesat. Ya, gurunya Al-Alim, Al-Alam, Al-Sahibul Fadilah, Al-Mukarram, Al-Ustad, Kiyal Had, YouTube. Ada banyak. Ya, ini Asy-Syekhuna wa Qudwatuna, Sahibul Fadilah, Al-Alim, Al-Alama, juga. Nah, itu. Sin, shin, sod, dot, to, zo, titik. Hapus titiknya, laptop semua. Ain, zain, karena titik. Hapus titik di atas zain, jadi ain semua. Fa, kop, sama waw. Fa titik 1 di atas, kop titik 2 di bawah, di atas. Hapus jadi waw semua. Ya itulah ya. Ha dengan tak marbutoh. Tahu tak marbutoh? Tuh tak yang bulat titiknya. Tak kayak tahu bulat Pak. Ya, tak marbutoh tuh. Ha itu kan bulat aja begini kan. Terus kalau yang membedain taknya titik di atas 2.
hapus, dah semua. Bayangin itu, kita bayangin itu perkara yang baru, titik harokat. Kalau itu dianggap sesat, Quran sekarang sesat Pak. Bahaya, makanya pemahaman Wahabi itu saya katakan bahaya. Jangan sampai anak kita masuk ke dalam kelompok Wahabi. Saya terus terang aja, saya tegas. Ya, jangan. Wah ini kan Quran terus, ini kan sunnah Nabi, lana cingkrang. Kalau ngikut Rasulullah bukan cingkrang Pak, jubah, gamis. Kayak model Abu Lahab, Abu Jahal, nah itu sejaman sama Rasulullah gitu tuh. Kau cingkrang mana? India, Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, Taliban. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Betul. Jadi, saya sampaikan. Ya, saya bikin rusak ini udah bikin sengaja memecah belah kita. Hadirin yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kembali lagi. Ya, makanya kalau semua bid'ah sesat neraka itu Qur'annya itu jangan ada titik sama harokat, kasih dia Pak. Yang gitu. Baca nih Qur'an nih. Jangan pakai titik sama harokat, jangan. Ikuti tuh kayak Rasulullah. Astagfirullah. Ya kan? Lo bayangin, kita ada titik ada harokat, ada salah mulu kita baca. Betul tidak? Nah, belum lagi perkembangan ilmu nahwu, pembukuan hadis-hadis yang disebut dengan hadis Bukhari, hadis Muslim, Imam Ibnu Majah, Imam Daud, Imam Tirmizi. Wah, subhanallah. Itu tuh pembukuan kayak gitu nggak ada zaman Rasul. Ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu tafsir, ilmu akhlak, ilmu dan lain sebagainya nggak ada. Adanya itu pada masa udah tabiin. Nah, itu bid'ah, perkara baru, bid'ah hasanah. Kalaupun masuk hukum bid'ah wajibah. Bapak-bapak sekarang ini andaikan tidak ada dikumpulkan istiad para ulama, bagaimana tentang sholat, bagaimana tentang puasa, bagaimana tentang haji, bagaimana tentang wudhu, bagaimana tentang kita zakat dan lain sebagainya. Ayo kayak apa kita? Mau bagaimana beramal kita? Kalau zaman Rasulullah, lihat perbuatan Rasulullah Pak. Andaikan tidak ada fikih, bagaimana ibadah kita? Andaikan tidak ada tauhid, bagaimana kita mengenal Allah dan Rasul? Andaikan tidak ada tasawuf, hati kita ini tidak. Bagaimana sifat sabar, sifat tawakal, sifat qanaah? Ya, nah, itu ilmu tafsir kita bisa mengenal penjelasan ini ayatnya seperti itu. Itu makanya itu bid'ah hasanah ataupun itu bid'ah wajibah. Makanya jangan kita mudah untuk memahami itu semua bid'ah sesat neraka. Kita yang sesat, kita yang bakal neraka. Saya sampaikan apa adanya aja saya. Nah, supaya apa? Kita tidak terjebak gagal Pak. Nah, tuh ininya. Ya kan disiplin ilmu itu ini ya. Di antara lagi bid'ah yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Beliau apa? Berdoa untuk Imam Syafi'i di dalam salat beliau selama 40 tahun. Beliau, inilah Allah Syafi'i, sesungguhnya saya berdoa untuk Imam Syafi'i guru saya di salati, di dalam salat saya untuk arba'ina sana. Selama 40 tahun beliau mendoakan gurunya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, yang menjadi rujukan mazhab fikihnya orang-orang Saudi Arabia, termasuk Wahabi sana. Itu beliau sendiri berdoa untuk Imam Syafi'i gurunya dalam sholat. Itu bid'ah yang dia lakukan Imam Ahmad bin Hambal. Luar biasa sekali. Belum hasil ijtihad. Ya, ini saya lanjutkan, Bapak Ibu udah singit ini. Masya Allah, saya semangat, ibu udah singit udah. Mantul. Saya ini.
Pokoknya kalau saya sampaikan udah puyeng-puyeng aja Bu. Sebab tandanya orang puyeng itu tandanya uratnya itu main. Tandanya urat itu main, keringat. Kalau keringat itu sehat. Sehat maka Bapak Ibu wah sehat. Tapi sebaliknya ya berarti sehat kita ini karena keringat. Keringat ini karena otot-otot jalan. Otot-otot jalan sebab puyeng. Nah, kebalikannya, kalau otak kagak puyeng, otot kagak jalan. Otot kagak jalan, kagak keluar keringat. Kalau kagak keluar keringat, badan sakit-sakitan. Pilih mana? Puyeng apa kagak puyeng? Ya udah, berarti gitu aja. Puyeng aja. Ibu-ibu puyeng terus, insya Allah. Cepat hati. Sehat. Amin ya Rabbal. Puyengnya nuntut ilmu. Ya, insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Nanti kalau mau ada tanya jawab sambilan lah. Ya, saya tutup dulu ya. Baru tanya jawab. Kaidah bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf mohon lahir batin. Benar dari Allah, salah benar dari saya pribadi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sama-sama tadi kita sudah mendengarkan kajian yang disampaikan oleh guru kita Abu Karon Ustaz Ahmad Taufik tentang bid'ah, baik itu bid'ah hasanah, bid'ah yang baik atau bid'ah yang sesat, dan juga asal usul tentang bid'ah itu sendiri. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi bekal dasar kita untuk lebih mengetahui tentang makna tersebut dan menjadi pedoman untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Itu marilah kita akhiri saja dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya mohon maaf lahir batin apabila ada kata salah dan khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, mungkin sambil ini sambil makan ada yang bertanya, ayo silakan. Tadi coba Ya, sambil makan. Capek dari tadi. Berangkat juga. Jam 12.